saya yang bayarin Cina, Cek Acong yang bayarin saya. Saya nggak ya sah. No, Pak Ardidin kenal kan? Ardidin yang orang Ustaz Ardidin. Ya, itu yang haji yang bayarin jadi Kak tuh. Dia ngajar di sekolah Kristen, dibayarin. Nah itu. Ya, pulangnya biasa Haji Ardidin. Udah enggak meninggal. Dia kepala sekolah, saya wakil dia dulu. Ustaz, Iya. ada satu lagi. Misalnya nih, ibu kita nih janda nih, dia punya peninggalan rumah, dijual. Kalau dia pergi haji, hak anaknya ini diambil. Mungkin anaknya harusnya bisa beli rumah lagi, nggak beli rumah. Itu pilihan yang bijak. Dia pergi haji apa ya? Anaknya Enggak, masalahnya kurang jelas saya. Ada tanah misalnya atau ada peninggalan. Iya, ada rumah satu, anaknya berempat nih, dijual. Kalau ibunya pergi haji, anaknya nih nggak beli rumah lagi. Nah, Haji apa jangan gitu. ya haji apa terpikir anak punya rumah. Anak yang punya rumah. Sebab harta orang tua itu jadi warisan anak. Kalau misalnya dia pergi haji, anaknya kagak dapat warisan, apalagi pakai ngerutu masih haji, kita nggak dapat duit dah, itu jangan dipakai. Memang ada pendapat orang kampung dulu, tanah segitu-gitunya seperumahan, dijual juga buat haji, jual. Nanti lu tinggal pulang di mana? Yarin, gue nanti di jalan besar aja. Mau ngapain? Mau ngamen? Nggak haram, nggak boleh. Jadi tidak termasuk istitoah gitu. Apalagi peninggalan yang anak tuh sangat mengharapkan. Emaknya jual bawa haji. Udah dah, lu kagak bagi itu anda ya, gue bagi tasbih aja tuh atur. Tapi kalau anak lu lapar lu kasih tasbihnya kagak jadi. Iya. Ya baik, ada lagi. Udah, biasanya jawaban kelakar begini lebih masuk. Dan gua jawab serius banget. Akalnya kurang, dia kurang arti. Kalau kayak gini, ya insya Allah. Cukup ya? Mari baca lagi. Jangan bosan-bosan. Supaya Allah panjangkan umur kita, kesehatan umur kita, terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita. Anak-anak kita jadi anak yang penuh harapan untuk agama bangsa. Dan kita sendiri kapan ke mati husnul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iraqal ladina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina faraja wa faraha wa surura wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa fahman zakiyah wa qalban khashi'ah wa amalan sholihan mutaqabbalah wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah hatta na'uda ila haramik wa harami rasulik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyil mustafa
war rasulil mujtaba summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din syai'un lillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua untuk jamaah kita nih banyak yang sakit. Ya memang orang sehat lawannya sakit. Kalau kamu lagi sehat, tungguin sakit. Kalau kamu lagi sakit, tungguin sehat. Emang hidup itu antara dua. Yang pertama saji. Namanya saji aja betul. Hah? Sajia. Oh. Lagi dirawat di rumah sakit Bakti Mulia. Sakitnya ginjal tapi udah selesai, ya. Tinggal perawatan. Dan yang kedua ini Haji Jamhuri, sakitnya lambung. Lambung memang itu sakit yang perlu hati-hati betul. Kenyang sakit, lapar sakit. Istri saya 4 tahun. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun 10 menit makan biskuit Regal. Ya, sampai di endoskop nih, masukin alat ke perut. Nah, udah sakit. Tapi sekarang alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Saya pernah juga gejala. Ini saudara saya Haji Satiri lambung juga. Ya. Kadang-kadang memang lambung itu penyakit manja. Lapar dikit kagak boleh, kekenyangan kagak boleh, kagak punya duit kagak boleh. Justru penyakit lambung itu dari pikiran. Emang yang dipikirin apa? Duit kurang. Amal lagi urusan suka datang. Nah manusia nggak ada yang lepas dari urusan. Ntar anak, ntar kita, ntar istri, ntar tetangga, ada aja. Nah, kadang-kadang disitulah timbulnya penyakit. Ya. Belum lagi memang penyakit bawaan. Ya. Biar kita makan bener apa bener, tetap aja tuh sakit datang. Ya. Nah, memang alladzi khalaqal mauta wal hayat apa? Liyabluwakum. Allah jadikan kita hidup mati ini ujiannya banyak. Untung kalau kita sering ngaji, sering dengar, sering apa, oh ini ujian, sabar, dengan sabar Allah kasih sembuh, Allah kasih pahala. Kagak ngaji, kagak denger, kagak sabar, kayaknya Tuhan salah aja. Tuhan disalahin aja. Ngapa begini sih? Begini, kudunya begini. Emang begitu, kita nyalain Tuhan. Kadang-kadang gitu. Orang bodoh nyalain orang pinter. Bapak nonton bola nih, Messi kan pinter banget, nendang salah, goblok banget. Ya, dia pegang bolanya kagak bisa pegang, apalagi nendang. Itulah. Jadi emosional, bukan rasional. Jadi kita dalam hal ini, kalau kita tahu seperti ini, nah saya ketahuan dah ada tua, batuk dulu, tenggorokan kagak mau. Saya bilang siapa sih mau tukar tambah tenggorokan nih? Saya bang, ya udah tua emang udah dah bisa. Kadang-kadang bukan aja dari tenggorokan, dari semua anggota tuh sakit. Ya, apa perut tahu-tahu sakit lah, kejang, pegang ke keras. Tapi alhamdulillah baik. Kaki, tangan, enggak berhentinya. Sebab tubuh kita bagaikan ladang, semua penyakit tumbuh, ada ininya, ada bakalnya, ya, kayak di kebun kan, bakal teki, bakal rumput, bakal alang-alang, semuanya komplit. Nah, tinggal
cara makannya, pola hidupnya, itu dia yang penting. Makanya kalau Nabi bilang al-ma'iddatu mahalludda. Maidah apa? Perut besar. Mahalludda, dari situ sumbernya penyakit. Kalau nggak percaya antara makan pinggon seples, ada yang dirasain dah. Gemetan ya. Atau makan sate barang 30 tusuk dah. Wah, pulang pingsan, mati langsung. Jadi kenapa? Sumbernya makan. Wal himyatu ra'su kulli dawa. Pantang obat yang paling mujarab. Pantang, oh gagal makan emping, jangan makan, nggak bakalan dia kolesterol atau asam urat gitu. Itu. Jadi itulah, mari kita baca Fatihah, biarin Allah kasih sakit. Ya, sakit itu zakat badan, menambah pahala. Ya. Asal syaratnya sabar. Al-Fatihah biniyati syifa wasiha wal afiyah li jami'i jamaati ta'lim musalla Nuruddin. Wallahu yaqbalu du'aana biniyatil ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga tuh. Fatihah emang doa. Makanya kata Nabi, Al-Fatihata lima quri'at laha. Fatihah sesuai dengan niatnya. Para sahabat itu ngamalin Fatihah, kita disuruh ngamalin Fatihah, mempunyai arti yang banyak, yang berkah. Nah, makanya kita niat. Apa niatnya? Yang udah nyumbang masjid saya, biar Tuhan berkahi hidupnya, biar Tuhan panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah jadikan anak, cucu dan keturunannya solihat, solihun. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kalau Allah matikan terserah Allah kapan. Yang penting mati dalam ridhonya. Mati husnul khatimah bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekedar informasi, saya semalam baru pulang dari Cianjur, sampai rumah jam 12 ya. Sampai di sana kena apa urusan kebanyakan, ngecor juga, ngecor terakhir tapi nggak selesai karena terlalu besar kubahnya dan terlalu tinggi ya. Sehingga sampai jam 5 masih kurang ya. Jadi tadi saya tanya lagi, udah selesai belum? Baru masang bagi sting lagi, bagi sting dipasang dicor, copotin lagi, pasang lagi, cor, sampai selesai. Kemudian hal-hal lain, kemarin saya jam 7 udah sampai di Cilaku ke toko plafon ya. Plafon hampir deal ya. Ya memang dalam perkiraan 70 jutaan ya, itu udah. Kemudian cuma berbarengan plafon harus listrik, ngulur kabel, kan kabel dalam plafon. Kalau dia kagak barengin, kemarin saya tanya di sana, tapi di sini mungkin murahan. Saya beli merek Supreme, ya Supreme, yang segulungnya satu roll 50 meter 500 itu Supreme. Kalau itu yang kabel 2, kalau yang kabel 3 650. Nah, saya tanya yang 100 meter ada nggak? Nggak ada di Cianjur. Saya kemarin ngayap kok. Ya kemudian apa? Sedang kita perhitungan ini mungkin 12 roll.
12 roll. Ya waktu itu perhitungannya satu roll yang 100 meter. Ini kita lelang di beberapa tempat. Ayo, saya lagi butuh banget kabel. Ini nerangin rumah Allah. Saya yakin pasti kuburnya terang ini. Akhirnya ada yang ngambil 2, ngambil 1, ada yang ngambil 3, ya. Jadi dia antara 12. Udah agak mungkin 10 aja ada kali dah, ya. Kemudian saya perlu bohlam nih. Saya punya jamaah namanya Fahrul Roji. Dikirim salam sama Ustadz, suruh datang kemari ke tokonya, lampu yang mana yang dia mau. Akhirnya waduh, Ustadznya datang repot mana waktunya. Dia udah bawa nih contoh, dibawa contoh. Oh, cakep betul lampunya. Cuma saya salamin, kapan? Berapa duit harganya? Oh, jangan tanya harga. Pasang secukupnya. Nah, enggak ditarik biaya seperak pun. Alhamdulillah. Nah, saya waktu bangun masjid saya itu di belakang Haji Sayuti almarhum. Ustaz, masjid apa butuhnya? Lampu gede yang kristal, lampu tiang satu-satu, lampu ini semua ditanggung. Hampir selesai. Almarhum orangnya, dikuburnya terang banget itu dia. Nah, sekarang saya juga udah ada yang nyumbang, cuma saya Sabtu besok baru kepengen ke rumahnya, suruh pilih, suruh apa. Tuh. Kemudian saklarnya itu saya suruh cari saklar yang merek bagus tuh, Butikon, Bruko, ada lagi Bos. Nah, disuruh pilih. Nah, saklarnya saya bilang beli apa enggak, kata dia pasang dah seperlunya, ya. Tapi ibu-ibu saya, jamaah saya, Bu, paling dikit seorang satu saklar, jangan ketinggalan. Beredit satunya 20.000. Ibu mau kasih 20.000, ya satu. Ya, ada yang kasih cepet, nah lumayan 5 saklar. Kelihatannya buat itu udah ada juga, ya. Ya tinggal apanya yang belum, lampu udah nyumbang. Ya itu kan apa? Roll itu kali yang masih kurang. Kemudian apanya lagi? Saklar apa? Udah ada yang nyumbang. Beres banget udah, ya. Listriknya di PLN udah ada yang beliin, Haji John, ya, 4,5 juta. Listrik itu saya pasang 22, jangan pasang 3.500. Wah, gede banget udah, ya. Alhamdulillah. Makanya saya selalu berdoa, ya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, ini rumah engkau lah yang cariin dananya. Kalau rumah saya yang cari, ya, rumah engkau, ya dalam doa. Nah, kelihatannya lancar-lancar aja, ya. Termasuk jamaah di sini, ya banyak yang udah membantu, ya besar harapan. Saya terima kasih juga sih Bapak RW juga nyari ini dari sana, ini dari sana. Demikian. Jadi kepada Bapak yang sudah nyumbang, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Yang belum, ya niat aja deh kapan ada rezeki, Bang. Dan tidak dipaksa, ya. Nah, kalau yang udah ada mau nambah, cakep bener, makan aja pakai nambah, ya. Apa lagi? Itulah kulluhum khair, semuanya baik. Kemudian mari kita buka kitab kita, masalah apa hari ini. Yang kemarin on time Jumat kemarin, ya saya ada 3 acara tuh Jumat kemarin tuh, sampai dijemput akhirnya. Sekarang masalah apa nih? Hah? Haji umrah. Mana sih tandanya, ya Allah? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wal Umrah. Ini bab atau kitab menerangkan tentang haji dan umrah. Saya ingin memperjelas biar Bapak paham haji dan umrah. Ada yang tahu nggak bedanya haji sama umrah? Iya betul. Apalagi Syarudin? Haji itu ada wukuf. Kalau umrah? Umrah nggak ada. Nggak ada wukuf. Emang wukuf doanya kagak? Apalagi kagak? Melontar. Melontar, wukuf dan melontar.
Itu ya bagus. Ada lagi yang tahu? Itu menambah pengetahuan. Kalau ditanya paham, ntar kagak paham diterangin. Jadi haji dan umroh kesamaannya ada, sama-sama pergi ke Mekah dan Madinah, kesamaannya. Cuma bedanya kalau haji waktunya tertentu. Yang kata Allah al-hajju ashhurum ma'lumat. Yang haji bulan-bulannya udah ditentuin. Siapa yang tahu bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, haji tanggal 10. Syawal, Lapit, haji. Tapi haji tanggal 10. 11 udah nggak boleh. Ya. Kalau oh saya mau berangkat haji habis lebaran, boleh. Boleh. Di sana pakai ihram, udah emang bulannya. Tuh, jadi jangan heran kalau lah kan masih bulan Syawal. Allah yang bilang al-hajju asyhurun. Kalau umroh nggak ada waktu, kapan aja boleh. Mau sekarang, besok, mau lusa, tahun depan, bulan depan, minggu depan, nah, boleh. Itu bedanya yang pertama. Beda yang kedua, yaitu tadi kalau haji itu ada umroh, ada wukuf, al-hajju Arafah. Haji itu tandanya di wukuf. Wukufnya di mana? Di padang Arafah. Makanya kata Nabi, al-hajju Arafah. Yang namanya haji ada wukufnya di Arafah. Umroh enggak. Dan melontar. Melontar apa? Jamarat, melontar jumroh. Jumroh ada 3. 1 jumratul ula, kedua jumratul wusta, ketiga jumratul aqobah. Di mana ngelontarnya tuh? Di Mina. Waromau jamrotal aqobata wa balagul muna. Mereka orang haji rame-rame melontar di Mina. Nah, itu perbedaan haji. Jadi kalau orang tanya antara umroh dan haji, begitu beda. Adapun hukumnya sama. Haji wajib seumur hidup sekali, bukan sekali. Umroh wajib seumur hidup sekali, wajib. Makanya sekarang waiting list haji terlalu lama. Ada yang bilang sampai 20 tahun. Yang banyaknya orang yang mau ke haji. Kalau model yang tua-tua kayak saya daftar sekarang, ya lebih dulu memenuhi panggilan Allah daripada panggilan haji, ya. Nah, kayak jamaah sekalian barangkali juga kalau memang katanya 30 tahun apa tahun. Makanya orang banyak umroh, wajibnya sama. Karena haji itu sulit, waktunya lama, udah saya umroh aja dulu. Makanya umroh laku. Kalau dia haji belum, umroh kagak, dosa. Man malaka zadan tuballighu ila baitillahil haram falam yahujja wala alaihi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasrani. Siapa yang punya duit cukup buat nyetor haji, dia kagak pergi haji, matinya boleh pilih Yahudi atau Nasrani. Sekarang kita mau nyetor emang kayaknya begini, umur udah tua, udah enggak, saya umroh aja, umroh. Kalau haji kagak, umroh kagak, duit ada, jangan. Buat hukumnya wajib. Nah, ini termasuk haji wajib, umroh wajib. Apakah orang yang kagak haji, kagak umroh, rukun Islamnya kurang? Pasti. Kan rukun Islam ada 5, yang kelima pergi haji. Nanti kagak mampu, tapi haji itu ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu ke sana, mampu ke sana, istito'ah artinya banyak, duitnya banyak,
badannya sakit, itu namanya enggak istiqomah. Duit ada, badan sehat, waktunya oleh pemerintah, itu namanya istiqomah. Kalau udah niat, ya udah lugu, jangan ada kagak niat sekali. Ya, bilang dalam hati, ya Allah saya mau pergi haji. Kalau kondisi kayak gini saya umroh aja kan. Gitu. Itu kira-kira seperti pengetahuan dasar, pengetahuan tambahan untuk mengenal haji itu. La yajibu kullun minhuma bi asli syar'i illa marratan fil umur. La yajibu, tidak wajib, kullun minhuma, salah satu dari keduanya. Keduanya apa? Haji sama umrah. Tidak wajib salah satu dari keduanya bi asli syar'i, menurut hukum syarak yang asal, illa marratan fil umri, kecuali seumur hidup sekali. Artinya haji dan umrah wajibnya cuma sekali dalam seumur hidup. Andai kata bapak pernah haji, udah gitu, udah dah saya kagak mau haji aja lagi, nggak dosa udah. Duitnya banyak, dosa juga haji, nggak dosa juga. Sebab kewajibannya cuma sekali seumur hidup. Sekarang kalau dia pergi berkali-kali, yang lainnya sunnah. Yang dihitung tuh haji wajibnya sekali yang pertama. Gitu. Tapi memang disunahkan 5 tahun sekali balik kalau punya duit. Sekarang biar kita punya duit juga balik 5 tahun sekali, enggak bisa juga. Ya. Nah, artinya apa? Yang kita pegang satu, kewajibannya seumur hidup cuma sekali. Bapak jangan suka celak orang yang duitnya banyak kagak mau haji padahal dia udah haji. Ya udah gitu. Kagak mau umrah padahal dia udah umrah. Ya. Ya, jadi kita tahu la yajibu kullun minhum bi al-syar' illa marratan fil umur. Tidak wajib salah satu dari keduanya, haji dan umrah, menurut asal syarak kecuali sekali seumur hidup. Artinya siapa? Wajib juga, cuman sekali seumur hidup sekali. Hatta lawir tadda ba'da fa'liha summa ada ilal Islam lam tajib i'adatu umrah. Sampai-sampai ya, hatta sampai-sampai lawir tadda, ada seorang murtad. Apa murtad? Keluar dari Islam, ba'da fa'lihi udah dikerjain. Ini orang Islam, bayang dia ngaji, haji semua rajin, haji udah pergi, murtad ngambek nih. Akhirnya udah dah, saya keluar dari Islam, nggak sembahyang, di kagak ngaji, kagak puasa, di kagak ngapain aja dah, dia murtad. Kira-kira setahun kemudian dia balik lagi masuk Islam. Semua diwajib qada, puasa, kemudian bayang, zakat, semua. Haji nggak usah. Jadi haji walaupun dia murtad masih dianggap, masih dihitung lain dengan amal ibadah yang lain. Haji dan umroh enggak. Kenapa? Ya itulah ketentuan hukum kayak gitu. Padahal mestinya karena murtad semuanya kembali dikodoin. Tapi kalau haji enggak segampang sholat, enggak segampang puasa, apalagi model kayak sekarang nih, ya mau haji lagi kan susah. Oleh karenanya kebijakan hukum sesudah dia kembali lagi ke Islam setelah murtadnya, maka seluruh amal ibadah yang ditinggalkan wajib diqadha kecuali haji dan insya Allah paham ya. Kalau nggak paham nanya ya. Wa surutu wujubihima, syarat wajib keduanya. Wajib keduanya apa? Ya haji dan umrah. Syarat wajib, syarat haji dan syarat umrah. Apa pertama? Islam. Islam. Di kagak Islam, di jalan-jalan Islam nggak boleh, ya nggak dihitung. Ya dia haji, bosnya orang Cina,
Tuh Cina sama anak buahnya pakai betul. Bosnya kata gini, kamu ayo haji, kamu orang Islam, ikut aja bos. Bosnya Cina, ayo dah saya ikut, itu untuk jalan-jalan. Dia pergi berdua. Yang Islam diterima, yang tidak Islam tidak diterima. Walaupun dia kerjakan apa aja dah, tidak, karena syaratnya Islam. Yang kedua bulugh, balik. Kalau kita bilang balik, di benak bapak sudah terbayang, oh namanya balik, orang perempuan udah haid, orang laki udah mimpi jima. Andai kan keduanya belum, limit umur 15 tahun. Kalau 15 tahun, perempuan kagak head, laki belum pernah mimpi jima. Kalau 15 tahun, itu batas limit umur yang menentukan usia balik. Oh, jadi kalau ada orang haji belum umroh, belum umroh sih. Orang haji belum balik, bagaimana? Hajinya sah apa enggak? Sah aja, cuma belum dianggap haji wajib, belum dianggap haji wajib. Pulang biasanya orang panggil haji deh tuh. Ada anak 13 tahun kita ajak haji, dia main sama teman-teman bilang ji, orang bener nggak salah udah haji, ya cuma haji wajibnya belum. Haji apa? Haji sunnah. Kenapa? Belum memenuhi persyaratan. Islamnya iya, tapi baliknya belum. Jadi kalau dia punya duit wajib ngulang, wajib balik lagi. Kalau duitnya ada, kalau dia udah balik, dia haji, biar duitnya banyak nggak wajib balik. Hukum udah menganggap cukup. Tapi kecil dia haji belum balik. Besok duitnya banyak atau kagak ada, dia masih wajib melakukan haji wajib. Yang udah dilakukan haji sunnah. Banyak nggak orang haji banyak bawa anak? Banyak, anaknya dibawa, padahal belum balik. Tetapi nanti dia tetap melakukan haji wajib. Ya, kalau bapak belum lihat, kalau saya udah ngelihat di sono ketika haji banyak bawa anak kecil, haji, begitu. Kalau di sini syaratnya balik, tapi dia belum balik. Itu yang saya bilang, hajinya sah tapi haji apa? Sunnah. Masih dituntun nggak untuk haji wajib? Masih. Wal aklu ini sehat akalnya waras, bukan gila, bukan sarap, bukan nggak berfungsi itu akal, pokoknya akal sehat. Wal hurriyatu, merdeka, artinya bukan budak, bukan lagi di penjara. Ada orang muslim yang banyak lagi di penjara, masalah korupsi atau masalah pembunuhan atau apa, dia itu mau haji tidak boleh, sebab dia nggak bebas. Dia mestinya merdeka dari perbudakan, merdeka dari penjara. Baru wal istitoah, mampu. Nah mampu ini banyak. Mampu pertama duit, mampu kedua kesehatan, mampu ketiga keamanan, mampu keempat ada kendaraan. Sekarang semuanya punya, duit ada, kapalnya ada, kemudian badannya sehat. Di sini lagi perang umpamanya antara Arab Saudi dengan apa umpamanya Irak atau Baghdad, maka tidak istitoah namanya. Artinya kewajiban haji gugur. Duit udah ada, badan sehat, kapal udah siap mau berangkat, apalagi paspor, visa udah jadi, lagi perang, maka haji menjadi tidak wajib. Atau salah satunya dah, duit banyak, badan kurang sehat. Ya, gitu.
Ya aman, duit banyak, badan sehat, pesawatnya kagak ada, nggak ada juga. Nah, jadi inilah istitoah memerlukan persyaratan yang banyak. Padahal kalau kita lihat di sini aja nih, ya, yang haji belum seberapa, banyakan yang belum. Ya. Lalu apakah dia berdosa? Tidak. Sebab apa? Ditinjau segi istitoah. Kalau Pak RW udah haji kan? Belum. Nah, kalau ditanya kenapa Pak RW belum? Saya udah setor, waktunya belum dipanggil. Kan waiting list itu namanya belum mampu. Sebab apa? Pak RW kagak punya kapal sendiri. Kalau dia punya pesawat sendiri, nggak usah pakai pesawat pemerintah terbang. Nah itu namanya walaupun tidak disediakan oleh pemerintah, punya saya, punya kapal. Atau siapa lagi yang belum haji? Saya. Kenapa belum haji? Nggak ada pesawat yang nganterin saya ke sana. Ya ada, nanti tunggu 25 tahun. Kamu punya sayap sendiri nggak? Punya, bisa terbang? Bisa. Nah wajib tuh. Ini namanya istitoah. Ini sayap kagak, pesawat kagak, nungguin. Hah? Iya, ini namanya belum istitoah. Jadi bapak-bapak yang belum haji bukan berarti dia ini dosa. Ya enggak, sebab istitoahnya yang kagak. Baik, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau nanya boleh, ya supaya paham betul. Nanti baru suruh apa tuh? Wa syurutuhuma, kan udah tadi ya syurutnya lagi. Hah? Ya. Wa syurutuhuma ayyakuna saksu, panjang. Ya udah nanti. Kalau ada yang mau tanya soal haji sama umroh, ya Pak RW silakan Pak RW. Namanya masalah pilihan. Pilihan. Iya. Kalau kita punya uang untuk pergi haji, tapi waiting list, ini lama. Nah, pilihannya itu kita setorin haji atau kita umroh. Misalnya uangnya terbatas lah gitu. Nah ini ya kita agak susah juga memilih pilihannya umroh. Nah, setorin haji walaupun perginya sekarang 36 tahun daftarnya nih, kita dapat secara rilisnya. Tapi hasil rapat kemarin sama pemerintah Saudi kan kita dapat tambahan kota tuh, jadi bisa aja turun dari 36 tahun. Begini, pada dasar haji sama umroh lebih wajib haji ketimbang umroh. Ini bicara pilihan. Kalau ditanya dua-duanya wajib. Ini kan pilihan, haji atau umroh. Pada dasarnya haji itu yang utama. Tetapi syaratnya haji itu istitoah yang tadi saya bilang. Istitoahnya bagaimana? Sekarang waiting listnya berapa tahun sekarang katanya? Hah? 36. Umur Pak RW? 53. Ditambah 36? Hah? 89. Harapan tipis. Harapan tipis. Kemudian andai kata sehat, hidup panjang umur 89. Ada nggak tenaganya tuh? 89. Di sono berat sai apa segala macam ada. Nah, kalau udah keputusan begitu umroh. Tapi kita pertimbangkan dulu. Kalau misalnya, anak muda kayak Denny umpamanya, kemudian itu store dulu, jangan umroh dulu, store dulu. Makanya udah saya storing ya. Sebab itu saya pikir waitingnya cepet, lama juga. Tapi kalau ada duit ya udah saya umrohin juga. Ini anak saya rata-rata semua udah saya hajiin dan saya umrohin kecuali 2. Makanya saya mau berangkat lagi nih ya, umroh untuk bawa anak 2 yang belum. Ya setelah haji udah semua umroh yang belum. Jadi mengapa haji lebih dulu? Makanya anak saya semua saya storin duluan. Pikir saya nggak ada duit lagi, udah haji.
Kalau ada duit lagi, wah haji belum berangkat, ya umroh. Itu jangan disarain orang punya duit namanya. Ini kan pilihannya orangnya kagak punya duit. Duit cuma segini aja. Saya haji atau saya umroh. Nah, saya suruh hitung-hitung. Wah, dengan peraturan yang ada. Peraturan yang ada 36. Umur saya sekarang udah 60, nanti 90. Ya, udahlah umroh aja. Abi aman ya. Nah, bahkan begini, haji itu ya, ini semata-mata izin Allah. Sehingga karenanya sebagian ulama berpendapat, termasuk Buya Yahya, kita tidak wajibkan ngumpulin duit buat haji. Wah, saya ini mau ngapain buat haji? Nggak usah. Sebab haji urusan Allah. Kalau Allah mengizinkan, orang itu pasti haji, walaupun gak ada duitnya. Ini meringankan benar sih hukum ini. Kita jangan tidak dibutuhkan nabung buat apa? Buat haji. Nggak ada aturannya. Sebab man istata'a ilaihi sabila urusan Allah. Sehingga karenanya saya sarankan, umroh aja. Habis itu duit oleh umroh. Dia ditentukan oleh haji, besok pasti ada duit lagi. Nah, jadi jangan kita berpayah-payah ngumpulin duit buat haji. Enggak. Perintahnya gampang aja. Tungguin aja ke Tuhan menghendaki, ya saya haji sana. Caranya urusan Allah. Saya punya duit nih. Tapi jangan juga punya duit nih, daripada pergi haji cuma beli mobil. Oh jangan. Nih, ya artinya kalau duitnya ada, haji. Kalau duitnya kagak ada, jangan dipikirin haji. Itu urusan Allah. Jadi bagaimana? Umroh haji dulu yang bisa. Nah, jadi ya pahami pertanyaan saya. Kalau memang persyaratannya cukup untuk haji, haji diutamain. Tapi kalau tidak mungkin karena waiting listnya, karena apa, umroh diutamain. Gitu Pak Heru. Ya? Jadi ya Pak Heru udah setor apa belum? Udah. Kemudian nunggunya masih 35 tahun. Iya, udah umroh aja itu. Tapi jangan diambil tuh duit. Ya. Nah, jadi itu umroh. Jadi enak kan umroh. Pergi. Umrohnya udah kewajiban udah selesai. Tapi kalau Pak Heru mau pergi umroh lagi, namanya umroh sunnah. Kewajiban gak dituntut dah. Malaikat tadi kubur kagak. Lu ngapa kagak haji weh? Gak ada tuntut. Udah Pak Heru aja. Gua udah haji kan. Ya udah selesai. Agak Gimana? Ada lagi? Kalau banyak yang nanya sama saya, Ustaz gimana haji arisan? Haji arisan haji apa tuh namanya? Patungan apa? Iya, jangan. Haji arisan kita nabung 20 orang. Sejuta. Tahun depan dia haji, tahun depan dia haji, tahun depan dia haji. Giliran habis haji mati. Repot. Jadi mati punya utang jadinya gara-gara haji. Jangan. Enggak ada. Nah, itu haji arisan sebaiknya jangan dilakukan. Walaupun tidak ada penjelasan haram atau apa. Banyak lagi, Ustaz bagaimana haji tapi saya minjem duit. Pulang saya mau ganti. Esa apa enggak? Esa dengan catatan minjem itu ada bayangan mau ganti. Misalnya gini, saya lagi di kebun, udah ditawar cuma belum dibayar. Ini setoran haji, tapi saya pinjam dulu. Ada harapan tuh kebunnya mau dibayar. Jangan saya pinjam haji dulu. Gantinya kapan? Ada duit saya ganti kagak? Iya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi ada ukuran minjem boleh, tetapi ada apa? Ya ada perkiraan bakal kita ganti. Lalu ada lagi yang nanya, Ustaz gimana haji dibayarin sama orang? Bagaimana hukum wajib itu? Udah yang penting nyampe ke sana, setan kayak yang bayarin. Lah iya. Ada tuyul kumpul rame-rame, ayo kita bayarin bos kita nih kata tuyul. Bahwa kita dipiara sama dia, tuyul bayarin, jasa aja. Lalu
اللهم صل وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك